Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman sekalian dan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pendamping dari mata kuliah analisis sumber daya lahan dan air. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8A Subdas Bentung Analisis Sumber Daya Lahan dan Air beranggotakan Ahmad Ihsan Masud, Muhammad Fikri Batullah, Nabila Laili Utsgiati, dan Rinanda Amdalista Prastya Larasati akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke, baik, saya lanjutkan. Analisis kami kali ini dilatar belakangi oleh pemahaman kami terkait area DAS, yang mana pemahaman kami, DAS adalah suatu area yang masuk ke dalam satuan ekosistem dengan berbagai interaksi komponen biotik abiotik di dalamnya. Berbagai interaksi tersebut kemudian timbullah berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai komponen dalam DAS saling berhubungan, sehingga perubahan atau masalah yang terjadi di salah satu aspeknya akan dapat mempengaruhi aspek lainnya. Berdasarkan berbagai hal tersebut, kami melakukan analisis dengan menggunakan keterkaitan komponen sumber daya lahan dan air untuk mengetahui kondisi permasalahan dan potensi yang muncul di dalam DAS. Analisis ini penting untuk dilakukan agar pemanfaatan sumber daya di suatu DAS dapat optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Terdapat dua tujuan yang ingin kami capai dalam analisis sumber daya lahan dan air kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik sumber daya lahan di Subdas Bentung, dan yang kedua, tujuan kami adalah ingin mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik sumber daya air di Subdas Bentung itu sendiri. Next. Kemudian untuk deskripsi wilayah, untuk penelitian kali ini dilakukan di Subdas Bentung yang merupakan Subdas yang terletak di administrasi Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kecamatan Lingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Subdas Bentung ini sebesar 23,95 km persegi yang mengalir melewati 8 desa, meliputi Desa Ngoro-oro, Salam, Patok, Semoyo, Beji, Langgeran, Mengkok, dan Putat. Area Subdas ini termasuk ke dalam zona perbukitan Batu Ragung yang tersusun oleh bentuk lahan struktural denodasional. Untuk perbukitan Batu Ragung sendiri terbentuk asal proses pengangkatan. Proses struktural yang dominan mengontrol wilayah ini merupakan pengangkatan, pelipatan, dan patahan. Jenis batuan penyusun pada Subdas Bentung merupakan batuan vulkanik tua. Kemudian masuk ke dalam analisis sumber daya lahan Subdas Bentung. Yang pertama di sini akan menganalisis kemampuan lahan. Nah, metode yang digunakan dalam analisis kemampuan lahan ini adalah metode arithmetic matching dan juga weight factor. Kemudian data-data yang diperlukan adalah peta satuan bentuk lahan DAS Bentung, peta kelerengan, curah hujan, jenis tanah, erodibilitas, tekstur tanah, permeabilitas, dan kedalaman tanah. Kemudian dari data tersebut dilakukan overlay peta referensi ke dalam peta satuan bentuk lahan DAS Bentung. Kemudian dilakukan klasifikasi jenis-jenis faktor pembatas kemampuan lahan, dan kemudian dilakukan klasifikasi kembali terhadap kelas kemampuan lahan menurut faktor pembatas berdasarkan kriteria kemampuan lahan. Kemudian dilakukan perhitungan kelas kemampuan lahan berdasarkan metode weight factor dan juga arithmetic matching, dan kemudian dilakukan layouting peta pada software ArcGIS yang menghasilkan peta kemampuan lahan Subdas Bentung. Nah, berikut merupakan hasil analisis kemampuan lahan. Di bagian kanan sudah terlihat ada dua peta kemampuan lahan dengan metode weight factors dan juga metode arithmetic matching. Jika dilihat, kedua peta tersebut menunjukkan hasil yang berbeda dalam pengkelasan kemampuan lahan. Peta kemampuan lahan metode weight factors ini cenderung menghasilkan variasi
terhadap kelas kemampuan lahan. Dan kemudian untuk metode arithmetic matching ini, variasi yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan metode weight fractures. Nah, kelas kemampuan lahan weight fractures ini cenderung menghasilkan kelas lebih besar karena mempertimbangkan faktor pembatas yang terberat. Sedangkan untuk kelas kemampuan lahan arithmetic matching cenderung menghasilkan kelas kemampuan lahan yang kecil dan baik karena mempertimbangkan potensi dan kelas terbanyak dari masing-masing faktor pembatas. Nah, untuk analisis kemampuan lahan pertanian, kesesuaian lahan pertanian di sini masih menggunakan dua metode yang sama seperti kemampuan lahan, yaitu metode weight fractures dan juga metode arithmetic matching yang di-overlay pada ARGIS. Nah, untuk komoditasnya sendiri, di sini kami memilih komoditas ubi kayu dan juga sengon. Alasannya karena kedua komoditas ini dapat tumbuh pada lahan yang marginal sekalipun dan tidak membutuhkan perawatan yang lebih. Selain itu, ubi kayu dan sengon ini juga memiliki keuntungan ekonomis yang tinggi. Untuk langkah-langkah pembuatannya, di sini kami mengumpulkan parameter faktor pembatas. Untuk komoditas ubi kayu sendiri, kami menggunakan temperatur rata-rata, tekstur tanah, curah hujan, kedalaman tanah, bulan kering, dan kemiringan lereng. Sedangkan untuk komoditas sengon, kami menggunakan temperatur rata-rata, tekstur tanah, curah hujan, kedalaman tanah, dan kemiringan lereng. Kemudian, parameter tersebut kami klasifikasikan berdasarkan BBSDLP. Kemudian kami klasifikasikan lagi sesuai dengan satuan bentuk lahan untuk menjadi kelas kesesuaian lahan. Nah, caranya adalah dengan overlay parameter tersebut dengan peta satuan lahan pada software ARGIS. Selanjutnya adalah klasifikasi kelas kesesuaian lahan komoditas ubi kayu dan juga sengon berdasarkan metode weight fracture dan juga arithmetic matching yang akan menghasilkan peta kemampuan lahan pertanian ubi kayu dan juga peta kesesuaian lahan pertanian sengon. Kemudian untuk hasil kesesuaian lahan pertanian ubi kayu sendiri, di sini ada dua peta juga. Yang pertama adalah peta kesesuaian lahan untuk ubi kayu metode weight fracture dan juga peta kesesuaian lahan untuk ubi kayu metode arithmetic matching. Nah, untuk hasilnya di sini diperoleh variasi yang berbeda. Jadi untuk yang metode weight fracture ini cenderung menghasilkan nilai kesesuaian lahan itu N, S2, dan juga S3. Kemudian untuk metode arithmetic matching cenderung menghasilkan N, S1, dan juga S2. Kelas kesesuaian lahan untuk pertanaman ubi kayu dari kedua metode tersebut jelas menghasilkan hasil yang berbeda dan sangat bervariasi. Untuk metode weight fracture sendiri didominasi oleh kelas kesesuaian lahan S2 dan untuk arithmetic matching ini cenderung didominasi oleh kesesuaian lahan S1. Nah, pada metode weight fracture hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor pembatas yang berat seperti kelerengan dan juga tanah. Kemudian untuk yang metode arithmetic matching ini didominasi kesesuaian lahan S1 karena dia ini menggunakan potensi lahan. Jadi subdas pentung ini sangat berpotensi untuk ditanami ubi kayu. Melanjutkan penjelasan hasil kesesuaian lahan pertanian sengon. Di sini dapat terlihat dua peta, yaitu peta kesesuaian lahan untuk sengon metode weight fracture dan juga peta kesesuaian lahan untuk sengon juga metode arithmetic matching. Nah, pada hasil peta kesesuaian lahan pertanian sengon diperoleh hasil N, S2, S3 untuk metode weight fracture dan juga untuk metode arithmetic matching diperoleh N, S1, dan S2. Kelas kesesuaian lahan untuk pertanaman sengon dari kedua metode tersebut menghasilkan hasil yang berbeda dan bervariasi. Metode weight fracture dominasi oleh kelas kesesuaian lahan S3, lahan marginal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pembatas yang memiliki nilai yang berat seperti kemiringan lereng, jenis tanah. Lalu ada pada metode arithmetic matching didominasi oleh kelas kesesuaian lahan S1 atau sangat sesuai. Hal ini disebabkan karena menggunakan potensi lahan yang ada di subdas bentung. Hal ini menunjukkan bahwa potensi lahan di subdas bentung sangat berpotensi untuk ditanami sengon. Selanjutnya ada analisis kesesuaian lahan non pertanian. Metode yang digunakan yaitu menggunakan analisis kesesuaian lahan non pertanian, metode berjenjang tertimbang dengan tools yang digunakan berupa raster kalkulator. Pada metode ini tiap-tiap parameter diberikan skor berdasarkan parameter mana yang paling berpengaruh dalam kesesuaian lahan non pertanian di subdas bentung. Lahan non pertanian yang dipilih untuk dikembangkan di subdas bentung adalah tempat perkemahan. Selanjutnya,
Nah, hasil dari kesesuaian lahan dan pertanian di sini tempat perkemahan dipilih karena banyak lokasi di Subdas Bentung yang memiliki daerah ekowisata dengan pemandangan yang indah dan mendukung dari segi ekonomis. Hasil dari pemrosesan kelas kesesuaian lahan dan pertanian yang ada di Subdas Bentung terbagi menjadi 4 kelas, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Kelas lahan sangat sesuai berada di area lereng bawah bagian dekat dengan sempatan sungai dan juga permukiman. Hal ini menggunakan parameter yang digunakan yaitu aksesibilitas terhadap jalan dan juga aksesibilitas terhadap air diikuti dengan lereng dan juga tekstur tanah. Salah satu permasalahan yang berarti Subdas Bentung untuk kelerengan dan kedalaman tanah. Namun hal ini dapat diatasi dengan penambahan zat organik dan juga penanaman hutan konservasi pada area lereng curam. Selanjutnya, ketimpangan penggunaan lahan dan rekomendasi penggunaan lahan. Dengan kondisi yang ada di Subdas Bentung, mulai dari kemiringan lereng, jenis tanah, kedalaman tanah, dan tingkat erosi yang bisa dikatakan tinggi, hal ini terdapat ketimpangan penggunaan lahan. Ketimpangan penggunaan lahan pertama yaitu permasalahan ketimpangan ini terjadi pada bagian utara Subdas Bentung, yaitu pembangunan tempat wisata pada lokasi kemiringan curam seperti BH Skyview, Bukit Bintang, dan di sekitarnya. Lalu ada ketimpangan lahan juga yang terjadi pada area sawah dan ladang yang berada di kawasan Gunung Api Purba karena memiliki kelerengan yang cukup besar. Rekomendasi penggunaan lahan. Berdasarkan peta rekomendasi penggunaan lahan Subdas Bentung, analisis rekomendasi penggunaan ini dilakukan dengan metode overlay pada peta kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Selain itu juga dilakukan checking menggunakan atau pengecekan validasi menggunakan citra satelit untuk mengetahui penggunaan lahan yang ada. Rekomendasi penggunaan lahan terbagi menjadi cagar alam, hutan konservasi, pemukiman, pertanaman intensif, pertanaman sedang, dan pertanaman terbatas, dan juga sungai. Rekomendasi tersebut dipilih dengan menyesuaikan kondisi lahan di Subdas Bentung yang memiliki kemirian bervariasi, yang beberapa lahan marginal yang cukup banyak. Dan kemudian untuk analisis ketersediaan air meteorologis, data yang digunakan yaitu data iklim berupa curah hujan dan suhu yang didapatkan dari Global Weather dengan time series 34 tahunan dari tahun 1979 hingga 2013. Untuk analisis ketersediaan air ini dilakukan dengan frekuensi probabilitas 60% dan 80%. Pelaksanaan analisis dilakukan dengan perhitungan data curah hujan dan suhu untuk setiap frekuensi, di mana membuat yang pertama untuk data curah hujan wilayah dilakukan dengan interpolasi spasial menggunakan metode IDW, Kriging, Spline maupun natural labor, dan kemudian dihitung RMS error-nya. Kemudian untuk suhu wilayah dilakukan dengan mencari titik median elevasi yang berkaitan dengan titik acuan stasiun suhu, dan kemudian untuk dihitung menggunakan rumus Mock untuk setiap probabilitas. Next. Dan kemudian setelah data curah hujan wilayah dan juga suhu wilayah didapatkan, maka dapat dilakukan perhitungan ketersediaan air meteorologis dengan menggunakan perhitungan Thorne weight seperti di layar untuk rumusnya. Next. Nah, untuk ini rumus dari perhitungan curah hujan wilayah dengan membagi curah hujan rata-rata setiap bulan dengan luasan masing-masing garis isoyet di dalam dash. Untuk suhu wilayah sendiri berhubungan dengan ketinggian, di mana untuk suhu yang didapatkan dari titik acuan dikoreksi menggunakan rumus Mock, dan kemudian dilakukan perhitungan dengan suhu stasiun acuan. Next. Untuk hasil ketersediaan air meteorologis didapatkan nilai curah hujan rata-rata untuk probabilitas 80% ini memiliki total 1305,78 mm dan rata-ratanya sebesar 86,02
mm. Untuk yang probabilitas 60% memiliki nilai total sebesar 1545,69 mm dan rata-rata sebesar 128,81 mm. Dengan hal tersebut menunjukkan nilai untuk probabilitas 60% ini lebih tinggi dibanding menggunakan probabilitas 80%. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dan hasil pada tabel tersebut dapat diketahui untuk pola iklim yang terjadi di Subdas Pentung dari hasil perhitungan memiliki perhitungan probabilitas 60% dan 80% menunjukkan pola yang hampir sama. Untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember merupakan bulan basah, dan untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober merupakan bulan kering. Namun ada satu bulan yang berbeda, yaitu bulan November. Untuk probabilitas 60% masuk ke dalam klasifikasi bulan basah, namun pada probabilitas 80% masuk ke dalam klasifikasi bulan kering. Next. Dari hasil tersebut, perhitungan tersebut dapat ditemukan juga hasil perhitungan surplus, di mana untuk nilai probabilitas 80% didapatkan total sebesar 345,7 mm, sedangkan untuk defisitnya sebesar 761,3 mm. Untuk total surplus pada perhitungan 60%, probabilitas 60% sebesar 671,6 mm, dan untuk defisitnya sebesar 671,8 mm. Dari hasil perhitungan secara umum dapat diketahui bulan basah akan cenderung mengalami surplus air dibanding bulan kering. Bulan kering akan mengalami defisit air karena curah hujan yang semakin menipis atau lebih kecil dibanding saat bulan basah. Namun terjadi suatu anomali di mana di bulan Mei untuk kedua probabilitas menunjukkan klasifikasi pada bulan kering. Namun dari hasil perhitungan surplus dan defisit diketahui pada bulan Mei mengalami surplus air sebesar 8,32 mm. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan nilai ST yang sangat tinggi dan juga peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, yang dimana di saat tersebut kemungkinan adanya imbuhan air dari bulan sebelumnya. Next. Kemudian untuk ketersediaan air permukaan ini karena perhitungannya berhubungan, jadi untuk data yang digunakan yaitu data direct runoff atau limpasan permukaan yang didapatkan dari perhitungan surplus dan defisit pada metode Thornweyde. Untuk rumusnya dapat dilihat ketersediaan air permukaan didapatkan dari hasil direct runoff dikali dengan luas das. Untuk perhitungan tersebut memiliki asumsi volume air permukaan merupakan setengah surplus air meteorologi pada bulan tersebut dan setengah lagi akan mengalir menjadi imbuhan pada bulan selanjutnya. Next. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat untuk kesediaan air permukaan pada Subdas Pentung ini menunjukkan nilai DRO yang hasilnya bervariasi. Untuk nilai DRO tertinggi pada bulan Januari itu merupakan probabilitas 80% dan 60% dengan hasil 21.464 2.146.416 mm3. Untuk tingginya nilai DRO ini berhubungan dengan tingginya curah hujan di Subdas Pentung yang terjadi pada bulan Januari dan Desember, yang menunjukkan pada bulan Januari dan Desember tersebut adanya imbuhan air yang cukup tinggi. Terus untuk curah hujan pada 5
5 bulan tersebut bisa untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November terbilang cukup rendah untuk nilai DRO-nya karena dari ketersediaan air juga sedikit dan curah hujannya juga rendah. Next. Oke, izinkan saya melanjutkan kepada analisis potensi air tanah. Metode yang kami gunakan dalam analisis potensi air tanah kali ini adalah metode dengan penentuan koefisien imbuhan atau RC. Analisis yang kami lakukan dengan cara mengoverlaykan data litologi yang berupa data jenis batuan di Subdas Pentung yang kami dapatkan dari BPTP Kabupaten Bantul dan juga Gunung Kidul, serta data yang kami gunakan adalah data curah hujan yang telah kami olah sebelumnya. Masing-masing jenis batuan akan memiliki nilai RC yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi Duci dan Tranfagila yang kami anut. Kemudian perhitungan yang kami lakukan mengikuti panduan yang tertuang dalam SNI 196728 pada tahun 2022. Berdasarkan perhitungan ini, kami menerapkan beberapa asumsi, diantaranya imbuhan air tanah berasal dari infiltrasi air hujan yang kemudian diolah dan disesuaikan dengan karakteristik litologi dan luasannya. Kemudian karakteristik litologi yang digunakan adalah jenis batuan. Dan yang ketiga, asumsi yang kami gunakan adalah masing-masing jenis batuan memiliki nilai RC yang berbeda dan disesuaikan dengan klasifikasi Duci dan Tranfagila. Lanjut. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami olah sebelumnya, diketahui bahwa Subdas Pentung tersusun atas berbagai jenis batuan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat seperti dalam gambar peta di pojok kanan atas. Potensi air tanah tertinggi berada pada daerah dengan batuan breksi karena memiliki nilai RC 40% dan luas area yang besar. Hal tersebut dibuktikan dengan luasan daerah breksi yang divisualisasikan dengan warna ungu seperti yang pemirsa lihat atau teman-teman lihat pada gambar peta pojok kanan atas tersebut. Kemudian artinya sebagian besar Subdas Pentung memiliki nilai potensi air tanah yang besar dengan ditunjukkan oleh gambar peta dengan warna biru paling tua seperti yang ditunjukkan dalam gambar peta di pojok kanan bawah. Kemudian daerah dengan potensi air tanah terendah berada di daerah dengan litologi batu lanau. Hal tersebut disebabkan oleh nilai RC batu lanau yang rendah dan luas areanya kecil. Hal tersebut dapat dilihat dalam peta imbuhan air tanah pada warna biru paling muda yang hanya mencakup sebagian kecil area Subdas Pentung sehingga daerah yang memiliki imbuhan air tanah kecil hanya sedikit saja. Next. Kemudian lanjut pada analisis kebutuhan air. Pada analisis ini kami melakukan analisis kebutuhan air untuk domestik, pertanian, peternakan, perikanan, tempat ibadah, dan juga sekolah. Data yang kami perlukan mencakup data jumlah penduduk, luas lahan pertanian, jumlah ternak, luas kolam ataupun tambak milik warga, jumlah siswa, dan juga jumlah tempat ibadah dalam Subdas Pentung. Data yang kami peroleh berasal dari publikasi BPS dan laman pemerintah DIY Jogja-Prov. Perhitungan kami memodifikasi rumus dalam SNI 6728 tahun 2002 dan juga 2015. Berbagai rumus dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut. Next. Next lagi. Oke. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, diketahui bahwa kebutuhan air penduduk paling tinggi di daerah Subdas Pentung itu untuk kegiatan pertanian dan domestik. Hal tersebut dipengaruhi oleh luas lahan pertanian yang luas, mencakup 849,27 hektar, dan juga jumlah penduduk yang tinggi. Kebutuhan air penduduk yang paling rendah untuk tempat ibadah. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah tempat ibadah yang sedikit di dalam Subdas Pentung, yakni hanya 22 fasilitas tempat ibadah saja. Selanjutnya, kebutuhan air yang tertinggi dalam Subdas Pentung berada di Desa Ngoro-Ngoro. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggi. Terdapat berbagai sektor kegiatan yang berkembang, luas lahan pertanian yang luas, dan juga luas desa dalam das besar.
kebutuhan air terendah berada di Desa Patuk. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya lahan pertanian di Desa Patuk yang mana dalam hasil analisis kami kebutuhan air untuk lahan pertanian menjadi kebutuhan air paling tinggi yang diperlukan oleh warga. Lanjut. Kemudian saya akan melanjutkan analisis kami terkait neraca air existing. Analisis neraca air existing kali ini kami lakukan sesuai dengan panduan yang tertera dalam SNI 6728 tahun 2015. Akan tetapi klasifikasi yang kami anut, kami mengadaptasi pengkelasan modifikasi SNI yang ada dalam jurnal Cahyadi DKK tahun 2020. Hasil analisis neraca air Subdas Pentung kami sajikan dalam bentuk indeks penggunaan air. Indeks tersebut berasal dari perbandingan jumlah kebutuhan air penduduk yang sebelumnya telah kami hitung dengan ketersediaan air di Subdas Pentung yang juga sebelumnya telah kami hitung. Asumsi yang kami gunakan dalam perhitungan ini adalah nilai indeks ini seluruh air terpenuhi seluruhnya dari air meteorologis. Lanjut. Berdasarkan analisis indeks penggunaan air yang telah kami lakukan, diketahui bahwa indeks penggunaan air di Subdas Pentung baik dengan probabilitas debit andalan 80% maupun 60% secara keseluruhan menunjukkan kelas yang tidak aman. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah kebutuhan air lebih besar dibandingkan jumlah ketersediaan airnya. Faktor yang paling mempengaruhi kebutuhan air di Subdas Pentung adalah jumlah penduduk. Yang mana semakin tinggi jumlah penduduk di suatu tempat, maka kegiatan manusia akan semakin berkembang dan bervariasi. Hal tersebut kemudian memunculkan kebutuhan air yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Lanjut. Berdasarkan potensi dan permasalahan terkait sumber daya air yang ada di Subdas Pentung, kami dapat memberikan beberapa rekomendasi bagi penduduk ataupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan panen air hujan. Panen tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan air hujan yang jatuh ke atap bangunan melalui sebuah saluran atau sering kami sebut talang yang lalu kemudian dialirkan ke suatu bak penampung yang air hujan yang tertampung di situ kemudian diendapkan hingga akhirnya dapat dimanfaatkan. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil analisis curah hujan yang tinggi di Subdas Pentung yang sebelumnya telah kami analisis sebelumnya. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat kami berikan untuk pengelolaan sumber daya air di Subdas Pentung adalah dengan melakukan pengolahan air sungai. Berdasarkan data analisis ketersediaan air permukaan sebelumnya, diketahui Subdas Pentung memiliki nilai ketersediaan air permukaan yang baik. Hal tersebut dapat menjadi salah satu alternatif imbuhan air bagi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pengolahan dan penggunaan air hujan diperlukan alat pengolahan tertentu dan hal tersebut tidak bisa dipenuhi hanya dengan pembelian yang dilakukan oleh 1-2 penduduk saja. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam mengadakan alat pengolahan air sungai agar air sungai yang secara umum tidak memiliki kualitas yang baik dapat tetap dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapannya segala kebutuhan air di Subdas Pentung dapat terpenuhi. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya di sini, Subdas Pentung memiliki kondisi sumber daya lahan yang cukup beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh sebagian besar wilayah Subdas Pentung ini memiliki kemiringan lereng yang cukup curam dan kondisi jenis tanah yang tidak mendukung untuk pemanfaatan di bidang pertanian. Sehingga faktor penghambat terbesar dalam analisis sumber daya lahan yaitu erosi, kemiringan lereng, dan jenis tanah. Kemudian, Subdas Pentung ini juga memiliki nilai imbuhan air dengan jumlah yang besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh curah hujan dan juga litologinya. Akan tetapi, ketersediaan sumber daya air di Subdas Pentung menunjukkan kelas tidak aman. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan air yang lebih besar dibandingkan jumlah ketersediaan airnya. Oleh karena itu, perlu ditemukannya alternatif lain dalam penggunaan sumber daya air seperti pemanenan air hujan dan juga pengolahan air sungai. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.